Selamat siang semua. Selamat siang, Miss. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, sampai memimpin doa. Mika. Oke. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang berkata di dalam keadaan kudrat, terima kasih Tuhan, Engkau telah membantu kami dari dulu sampai sekarang. Tuhan, sementara kami memulai pelajaran kami, katakanlah dan bimbing kami sampai pelajaran ini selesai Tuhan. Yang ada orang yang sempurna. Dan nama anak Yesus Kristus menjadi syukur. Amin. Oke, sebelum kita masuk, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan bersama. Berdiri ya. Oke. Oke. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu
menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah tekanan cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk ikan, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3: benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan botol susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. 6. Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah satu gelombang baru yang dihasilkan dari perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi hanya dapat terjadi jika memenuhi dua syarat berikut. Pertama, kedua gelombang cahaya harus koren dan frekuensi yang sama. Kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Contoh dari sifat cahaya ini adalah cahaya pada kaset dan air kolam yang terlihat warna-warni. 7. Cahaya dapat mengalami difraksi. Difraksi atau pelenturan terjadi pada saat celah sempit. Sifat ini terjadi ketika ada pembelokan arah rambat gelombang yang disebabkan oleh celah sempit tersebut. 8. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah ketika sebagian arah getar cahaya terserap. Akibatnya, cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Sekian pembahasan hal edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen. Ini semuanya. Apa yang bisa kalian dapat dari sini? Ada satu orang maju dari pelajaran ini. Nika? Ada. Tentang cahaya. Gimana? Ada? Dan Holy. Kamu tunjuk dia. Jadi sebenarnya di sini Miss mau menjelaskan tentang coding. Siapa yang tahu coding? Apa coding? Coding. Apa coding? Gak ada yang tahu coding. Coding. Coding adalah kecerdasan artifisial. Kalian nggak tahu bahasa pemrogram coding itu apa? Bahasa program apa yang biasa kalian pakai selain program di Microsoft yang pernah kalian mainin? Selain bahasa pemrograman, coding adalah proses mengobservasi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan apa? Bahasa pemrograman. Kegiatan coding dapat dilakukan dengan dua
yaitu plug. Plug ini menggunakan komputer yang biasa kita lakukan. Yang saat kalian mainnya apa? Blockly. Siapa yang pernah main Blockly? Blockly game. Blockly game. Nah, seperti scratching. Lalu yang kegiatan kedua itu unplug, kegiatan coding tanpa komputer dan dapat dilakukan dengan metode unplug. Nah, kalian sekarang akan mempelajari, karena kalian sudah biasa main komputer, diskusi kalian tugas coding menggunakan unplug. Apa tadi unplug? Iya. Unplug apa? Tanpa melakukan dengan komputer. Itu di meja kalian sudah tersedia? Sudah? Sudah? Di generasi sekarang kalian tidak boleh buta dengan digital, ya kan? Oke? Kalian harus lebih terbuka dengan dunia digital. Tapi tidak menahu kalian jangan selalu melulu menggunakan komputer. Oke, perhatikan ke depan. Di lembar ini boleh dibaca, ada tulisannya. Setiap perwakilan kelompok itu ini boleh menyatu-nyatukan. Kalian satukan ini, yang ini sesuai kategorinya, disusun di dalam ini, anak. Oke, disusun di dalam ini. Lalu ini kalian lihat gambar ini, sifat cahayanya, lalu dijelaskan. Dijelaskannya simpel saja. Oke, dari video yang kalian bisa lihat tadi. Boleh? Dikerjakan berkelompok ya, nak. Oke, kerjasama. Ini namanya modify. Oke. Iya, kalian kerjakan dulu yang menyusun ini.
Bukan kamu nggak pernah? Nah, yang tidak pernah main sosial media? Yang tidak pernah main sosial media? Tidak ada? Semua sudah pernah. Oke. Produktif, beretika, aman, berbudaya, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, terampil mengelola dan memanfaatkan data. Jangan kalian seperti orang yang tidak tahu etika yang memanfaatkan data orang menjadi hal yang buruk. Tahu? Pernah ada tahu maksudnya seperti itu? Kalian belajar coding atau KH ini, jangan kalian buat jadi kayak data kalian, terus itu kalian jual, gitu. Memakai data orang tuh seenaknya, oke? Kalian belajar ini untuk menjadi yang bertanggung jawab, semakin besar, bijaksana, smart, oke? Terampil berkarya dengan menghasilkan rancangan atau program melalui proses apa? Coding dan pemanfaatan artifisial yang disebut Oke. Nah, udah selesai pemahaman? Oke, sini. Tempe, terus ditempel kali. Dimasukkan itu. Udah selesai? Udah jawab? Iya, itu kalian baca tuh, nah saya berapa guru? Sudah? Oke, selagi kalian mengerjakan itu, menurut para ahli, banyak ini, kecerdasan ini menurut mereka banyak. Mana tahu kalian ada yang mau ngasih masukan, mana akan jadi ahli? Ada? Mau? Jadi tulis di sini. Kecerdasan artifisial tergantung pada perspektif masing-masing. Oke, Mika ada? Menurut Mika ada? Coding atau kecerdasan itu? Ini mana?